perkenalkan, nama saya Dunita Winda Sihite dengan NIM 250103013. Saya dari Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Baik, di sini saya akan membahas tentang agensi keterampilan mengajar berbasis. Yang pertama yaitu pentingnya keterampilan mengajar kearifan lokal, di mana perennialisme memandang bahwa masa lalu adalah sebuah mata rantai kehidupan umat manusia yang tidak mungkin diabaikan. Wigiran pada tahun 2011 juga melakukan penelitian mengenai pengembangan model pembelajaran berbasis kearifan lokal. Dalam penelitiannya ditemukan hasil bahwa pendidikan berbasis kearifan sangat perlu diterapkan. Adapun alasan terbesar yang dikemukakan adalah agar siswa mengetahui, mengenal, dan mampu melestarikan budaya bangsa. Alasan lain antara lain yang pertama, melestarikan dan membentuk kepribadian. Yang kedua, untuk mengenali potensi daerahnya sehingga anak mampu berkreasi. Yang ketiga, mengembangkan budaya lokal. Yang keempat, melestarikan budaya bangsa. Yang kelima, mengenal dan membudidayakan potensi lokal. Yang keenam, membekali generasi muda dengan kepribadian yang kuat. Yang ketujuh, nilai-nilai yang baik tidak akan luntur. Yang kedelapan, siswa perlu mengetahui atau menerapkan sopan santun dan perlu punya keterampilan. Dan yang kesembilan, kita harus mengetahui bahwa sendiri agar tidak diklaim negara lain. Yang kesepuluh, memberikan contoh yang baik. Dan yang kesebelas, dapat menambah wawasan yang bermanfaat untuk lingkungan. Yang ke-12, adapun relevan dengan program sekolah. Yang ke-13, supaya tidak hanya membangun iptek saja. Dan yang terakhir, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan membentuk kepribadian. Di sini saya akan membahas yang kedua, yaitu landasan pendidikan berbasis kearifan lokal. Landasan yuridis kebijakan nasional tentang pendidikan berbasis keunggulan lokal atau kearifan lokal diantara lainnya: A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 14 Pasal 50 Ayat 5 menegaskan bahwa pemerintah kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis pendidikan lokal Nomor 68. Yang kedua, B. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 34 bahwa pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan komparatif daerah. Yang C. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 35 ayat 2 bahwa pemerintah kabupaten kota melaksanakan dan memfasilitasi perintisan program atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan untuk dikembangkan menjadi program atau satuan pendidikan bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal. Baik, yang bagian D ialah Resra Kemendiknas tahun 2010 sampai 2014 mengatakan bahwa pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung jawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Baik, yang ketiga saya akan membahas tentang tujuan pendidikan berbasis kearifan lokal. Pendidikan berbasis kearifan lokal tentu memiliki tujuan yang bersifat positif bagi peserta didik, seperti yang dikatakan oleh Jamal Ma'mur Asmani tahun 2012 ayat 41 yang menyebutkan beberapa tujuan pendidikan berbasis kearifan lokal, yaitu yang pertama, agar siswa mengetahui keunggulan
lokal daerah tempat tinggal, memahami berbagai aspek yang berhubungan dengan kearifan lokal tersebut. Yang kedua, mampu mengelola sumber daya, terlibat dalam pelayanan atau jasa kegiatan lain yang berkaitan dengan keunggulan, sehingga memperoleh penghasilan sekaligus melestarikan budaya, tradisi, dan sumber daya yang menjadi unggul di daerah, serta mampu bersaing secara nasional dan global. Yang terakhir, siswa diharapkan mencintai tanah kelahirannya, percaya diri menghadapi masa depan, dan bercita-cita mengembangkan potensi lokal sehingga daerahnya bisa berkembang pesat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan informasi. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang langkah implementasi kearifan lokal. Di dalam pendidikan sekolah berbasis kearifan lokal tidak serta-merta muncul begitu saja, melainkan terdapat proses dan langkah-langkah, sehingga suatu sekolah dapat dikatakan berbasis kearifan lokal. Penjabaran langkah-langkah tersebut antara lain, yang pertama, inventarisasi aspek potensi keunggulan lokal dilakukan dengan yang kedua, menganalisis kondisi internal sekolah, dan yang ketiga, melakukan analisis lingkungan eksternal dengan sekolah. Yang keempat, penentuan jenis keunggulan lokal adalah dengan melakukan strategi penyelenggaraan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Baik, selanjutnya pengembangan keterampilan mengajar berbasis kearifan lokal. Pengembangan keterampilan berbasis kearifan lokal Jamal Ma'mur Asmani pada tahun 2012 ayat 70 menjelaskan beberapa alternatif kiat sukses pengembangan sekolah berbasis kearifan lokal antara lain: A. Membuat teamwork sekolah berbasis kearifan lokal membutuhkan konsentrasi besar, sehingga tidak dianggap sepele dan sekedar sampingan. Oleh karena itu, kepala sekolah sangat perlu membantu teamwork yang khusus mengenai sekolah berbasis kearifan lokal. B. Bekerja sama dengan aparat desa dan tokoh masyarakat untuk lebih memantapkan dan mengefektifkan program sekolah berbasis kearifan lokal. Sekolah harus mengikutsertakan aparat dan tokoh masyarakat dalam proses perencanaan, kajian, uji coba, dan mengambil keputusan. Baik, selanjutnya bagian C, studi banding ke lembaga pendidikan yang sudah sukses menerapkan sekolah berbasis kearifan lokal bisa mempercepat proses perencanaan, pelaksanaan, dan penentuan target. Yang selanjutnya D, membuka pasar kearifan atau keunggulan lokal identik dengan peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dibutuhkan manajemen profesional untuk mengurusi hal ini. E, mempersiapkan siswa-siswi yang terampil untuk menjangkau masa depan yang kompetitif. Dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan yang terakhir, melibatkan masyarakat sekitar. Kesuksesan sekolah berbasis kearifan lokal harus dirasakan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, program ini harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam konteks perencanaan, kajian, perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, serta membangun secara intensif dan ekstensif sesuai dengan indahnya masing-masing bidangnya. Baik, adapun kesimpulan dari pemaparan materi saya ialah 8 keterampilan dasar mengajar di sekolah dasar merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki guru agar proses pembelajaran berjalan efektif dan menarik. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan bertanya, memberikan penguatan, mengadakan variasi pembelajaran, menjelaskan materi, membuka dan menutup pembelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar kelompok kecil maupun perorangan. Dengan menguasai keterampilan tersebut, guru dapat meningkatkan partisipasi siswa, memudahkan pemahaman materi,
menciptakan suasana belajar yang kondusif, serta membantu siswa berkembang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Kiranya pemaparan materi saya dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dan terima kasih.